3 tuntutan jadi poin dalam aksi di BKPSDM. Pemirsa, tuntutan aksi yang dilakukan pada Jumat 31 Januari 2025 lalu di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Provinsi Papua Tengah, terdapat 3 poin dalam penyampaian aksi tersebut. Di antaranya, para peserta tes CPNS Provinsi Papua Tengah mendesak segera mengumumkan dan mengeluarkan hasil tes SKB 2024. Kedua, pemerintah Provinsi Papua Tengah harus memfasilitasi, menghargai, dan memperjuangkan peserta tes CPNS OAP yang telah sampai pada tahap SKB untuk mengisi formasi yang masih kosong. Dan ketiga, peserta OAP menolak dengan tegas peserta SKB non-OAP yang menggunakan rekomendasi adat dari Kepala Suku dan Dewan Adat tetapi mendukung dengan pembagian kuota 80% dan 20% non-OAP. Dikatakan Ansanai, salah satu pencakar, tes hasil CPNS Provinsi Papua Tengah ini telah dilewati, namun hasil CPNS sampai dengan hari ini pada Jumat 31 Januari 2025 belum ada hasil yang bisa dilihat. Bicara mewakili kami semua, sudah kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Orang, kami mengucapkan terima kasih banyak. Lalu saya ada titip pesan saja. Di akhir daripada pembicaraan kita ini saya titip pesan saja. Kalau bisa sistem rekrutmen itu harus dilakukan secara online, supaya mengukur kualitas kemampuan kita sebagai anak Papua. Karena orang Papua ini selalu dibilang kualitas kecil, rendah di bawah. Saya pernah hidup di Bali, jadi saya rasakan hal itu. Jadi saya mau bilang kalau hari ini ada rekrutmen harus secara online, supaya kita bilang sama orang bahwa kita juga bisa. Kalau orang mau kerja itu dia harus bisa kuasai komputer. Dunia kerja itu harus kuasai komputer. Orang kerja itu pakai komputer, bukan pakai kertas dengan itu daun pisang untuk tulis. Itu pakai bolpen. Jadi itu pesan saya saja untuk bapak orang semua. Kalau bisa tetap kita harus online dalam rekrutmen. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Freds James Borai selaku Sekda Provinsi Papua Tengah ketika menemui pencakar di kantor BKPSDM Papua Tengah mengatakan, pada prinsipnya 3 poin tadi Pemprov Papua Tengah sudah melakukan, namun dirinya meminta pertimbangan dari DPR. Karena dari 80-20 ada indikasi bahwa 80% itu dimasuki oleh non-OAP sehingga hal ini tergatung-gatung. Pemprov sudah sampai di Kementerian RB dan berbicara tentang hal ini bersama-sama dengan DPR. Output atau hasil dari Menpan RB harus berkoordinasi lagi dengan DPR untuk menentukan jangan sampai 80% itu ada yang non-OAP masuk. SKB ya, kompetensi bidang. Ya. Jadi pada prinsipnya apa yang mau adik-adik sampaikan, saya tidak bisa bagi kalian Bapak Ibu nanti tanpa terjadi. Kalau sekarang kita bagi nanti adik-adik saja karena kalian baru masuk. Ya, jadi pada prinsipnya 3 poin yang disampaikan tadi kami sudah lakukan. Apa yang kami lakukan adalah kami minta pertimbangan dari DPR. Karena dari 80 ada indikasi bahwa 80% itu ada dimasuki oleh non-OAP, sehingga hal ini yang mereka lakukan. Kalau bukan hari ini pun bisa, cuman karena kita menghargai masing-masing institusi punya ada, kami juga meminta pertimbangan. Jadi kami sudah sampai di BKPSDM, kita berbicara tentang ini bersama-sama dengan DPR. Kita sudah sampai di sana. Output dari PADB adalah bahwa kita harus berkoordinasi lagi kembali dengan DPR untuk menentukan. Jangan sampai ada 80% ada yang masuk. Maksudnya tapi ada masuk. Itu yang bikin hari ini 8. Namun kita setelah menyurat kepada DPRD Papua Tengah, kami meminta untuk lakukan verifikasi terhadap 1.800 peserta yang itu SKB.
Dirinya menegaskan tanggal 8 Februari 2025 batas akhir DPRP sudah harus bisa memberikan kepada Pemprov Papua Tengah. Tapi kalau sampai tanggal itu tidak ada tanggapan, pasti Pemprov akan mengumumkan. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Roland James, yang juga menemui pencakir di BKPSDM Papua Tengah pada Jumat 31 Januari 2025 lalu, mengatakan hasil integrasi seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB sudah ada dan tinggal diumumkan. Namun pemerintah daerah itu bukan mengelola hasil. Yang mengelola hasil itu adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. BKPSDM hanya melaksanakan kegiatan ini. Roland menegaskan dirinya dengan rekan-rekan di BKPSDM menjamin bahwa semua berjalan dengan terbuka. Ada penyampaian aspirasi ke pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini ke Gubernur Papua Tengah. Nah, dalam hal ini kita melakukan efisiensi supaya waktu tenaga, substansinya juga tidak berkurang terhadap penyampaian dari pemerintah. Jadi teknisnya di depan kita ada pimpinan daerah, Bapak Sekda. Jadi nanti Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan nanti bahwa menyampaikan kepada Gubernur beserta perwakilan, nanti akan di